Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya kita bisa berubah dari yang tadinya berburu di hutan, sekarang malah hidup di kota-kota super canggih yang semuanya terkoneksi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal menelusuri lompatan-lompatan terbesar dalam sejarah manusia. Kita akan lihat bareng-bareng gimana setiap perubahan besar itu membentuk dunia kita yang sekarang. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini tuh bukan sekedar soal sejarah loh. Ini tentang DNA peradaban kita. Perjalanan dari zaman berburu mamut sampai era Smart City itu ya kisah tentang inovasi, adaptasi, dan gimana kita nggak pernah berhenti nyari cara buat hidup lebih baik. Untuk ngerti semua itu, kita harus balik dulu ke titik awalnya. Oke, ini dia lompatan raksasa pertama umat manusia. Ini bukan perubahan kecil-kecilan ya. Ini adalah revolusi yang benar-benar mengubah cara kita makan, cara kita hidup, sampai cara kita berpikir. Perpindahan dari pemburu jadi petani ini bisa dibilang jadi fondasi dari semua peradaban yang kita kenal sekarang. Coba deh kita bayangin hidup di zaman masyarakat 1.0. Setiap hari itu isinya ya berjuang buat bertahan hidup, pindah-pindah terus, ngikutin kemana hewan buruan pergi, nungguin musim buah-buahan. Nenek moyang kita itu nomaden sejati, seluruh dunia itu rumah mereka. Tapi yang namanya stabilitas, wah itu barang mewah banget yang mereka nggak punya. Lalu, tiba-tiba ada satu penemuan yang mengubah segalanya, menanam benih. Nah, selamat datang di masyarakat 2.0. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita nggak perlu lagi ngejar-ngejar makanan. Kita bisa menumbuhkannya sendiri. Inilah yang memicu revolusi agraria, yang akhirnya bikin kita bisa bangun rumah, permanen, desa, dan meletakkan dasar untuk masyarakat yang stabil. Nah, disinilah kuncinya. Pertanian itu ngasih kita kemampuan buat merencanakan masa depan. Kita bisa nyimpan makanan, yang artinya kita jadi punya waktu luang buat mikir, buat berinovasi, dan buat membangun sesuatu. Percaya atau enggak, dari ladang gandum yang sederhana ini, lahir kota-kota pertama, tulisan, bahkan sistem pemerintahan. Setelah ribuan tahun kita cuma ngandelin tenaga otot dan hewan, manusia akhirnya nemuin sumber kekuatan baru yang gak ada capeknya. Kita masuk ke zaman mesin, sebuah era di mana asap dan baja bakal mengubah dunia jauh lebih cepat dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Lihat deh, asap ngepul dari pabrik-pabrik, kereta api melesat melintasi daratan. Ya, inilah wajah dari masyarakat 3.0. Ditenagai oleh mesin uap, revolusi industri mengubah total cara kita bikin barang, cara kita bepergian, dan bahkan cara kita memandang waktu. Tiba-tiba, dunia jadi terasa lebih kecil dan semuanya bergerak lebih cepat. Dan ini bukan cuma soal ekonomi ya, ini adalah migrasi manusia terbesar dalam sejarah. Jutaan orang ninggalin ladang mereka buat kerja di pabrik-pabrik yang super sibuk di kota. Ritme hidup nggak lagi diatur sama matahari terbit dan terbenam, tapi sama jam pabrik. Ini menciptakan masyarakat yang dibangun di sekitar produksi massal. Setelah berabad-abad, kita jago banget membangun pakai baja dan uap. Kekuatan terbesar berikutnya, ternyata malah nggak kelihatan. Kita memasuki revolusi informasi. Di sini, aset yang paling berharga itu bukan lagi mesin, tapi data. Era konektivitas global pun dimulai. Komputer di mana-mana. Internet di kantong kita? Ya, inilah masyarakat 4.0. Teknologi digital berhasil meruntuhkan batas-batas geografis. Tiba-tiba aja kita bisa ngobrol sama siapapun, dimanapun, dan mengakses hampir semua informasi di dunia ini dalam sekejap. Gini deh mikirnya. Nilai terbesar itu bukan lagi terletak pada mobilnya, tapi pada software yang ngejalanin mobil itu. Ekonomi kita bergeser, dari yang tadinya memproduksi barang fisik, jadi mengelola informasi. Kode, data, dan ide-ide cemerlang jadi mata uang baru di ekonomi global. Dan sampailah kita di zaman sekarang, di masa di mana semua revolusi sebelumnya, pertanian, industri, dan informasi bertemu dan menyatu. Kita sedang membangun masyarakat yang bukan cuma pintar, tapi super cerdas, di mana teknologi itu udah terjalin erat banget sama setiap aspek kehidupan kita. Selamat datang di masyarakat 5.0. Ini adalah era di mana dunia fisik dan dunia digital itu udah nyampur jadi satu. Teknologi canggih kayak kecerdasan buatan atau AI yang bisa mikir, Internet of Things atau IoT yang nyambungin semua perangkat kita, dan Big Data yang analisis informasi skala raksasa, semuanya kerja bareng buat meningkatkan kesejahteraan kita semua. Jadi inti dari masyarakat 5.0 tuh begini, teknologi itu bukan lagi cuma alat, tapi udah kayak partner dalam hidup kita. Tujuannya bukan cuma efisiensi doang, tapi buat menciptakan masyarakat yang benar-benar berpusat pada manusia, di mana teknologi bisa meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Oke, kita rangkum cepat ya perjalanannya. Dari pemburu pengumpul, kita jadi petani. Dari petani, jadi pekerja pabrik.
Dari pekerja pabrik jadi pekerja pengetahuan. Dan sekarang, kita jadi warga masyarakat super cerdas yang saling terhubung. Setiap tahap ini dibangun di atas tahap sebelumnya. Sebuah kemajuan yang luar biasa kan? Nah, setelah kita lihat semua perjalanan sejarah yang panjang ini, pertanyaan besarnya kan, jadi hasilnya apa? Apa sih manfaat nyata dari semua perubahan ini buat kita? Yuk, kita lihat dampak positifnya. Jadi, apa aja hasilnya? Revolusi agraria ngasih kita jaminan makanan. Revolusi industri menciptakan efisiensi dan bikin barang jadi terjangkau. Terus revolusi informasi ngebuka pintu buat pekerjaan-pekerjaan baru yang keren, kayak software developer atau analis data. Dan sekarang masyarakat 5.0 menawarkan kemudahan yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Semuanya punya satu tujuan akhir, meningkatkan kesejahteraan kita. Kalau semua perubahan ini kita kerucutkan jadi satu tujuan utama, ya ini dia jawabannya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari tombak pertama yang diciptakan sampai kecerdasan buatan, dorongan mendasar di balik kemajuan manusia itu ya untuk membuat hidup jadi lebih baik, lebih aman, dan lebih memuaskan buat kita semua. Perjalanan ini jelas belum selesai. Sejarah sudah nunjukin kemampuan kita yang luar biasa untuk beradaptasi dan berinovasi. Sekarang, di era masyarakat 5.0, kita punya alat yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita lakukan, tapi apa yang akan kita pilih untuk dilakukan. Jadi, masalah besar apa lagi nih yang bakal kita beresin selanjutnya?